Shalom Jemaat Kunci Daud. Kita bertemu kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari tetap semangat, kita mau bersuka cita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa darahnya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa darahnya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau Allah yang boleh menaungi kami Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Raja yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang
Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sesaat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
Haleluya, Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami lakukan kepadamu. Terima kasih kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami akan mendengar firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua, sehingga kami memperoleh hikmat dan berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Kunci Daud yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. 40 hari yang lalu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Hal yang teramat penting selain kebangkitan adalah kenaikannya ke atas ke surga. Selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengajar, membuka mata hati mereka sehingga mereka memperoleh hikmat untuk pengertian akan firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Bapak Ibu, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga salah satunya adalah menyatakan bahwa pelayanannya di dunia ini telah selesai. Waktunya sebagai manusia juga telah selesai. Juga menyatakan bahwa misi dan karyanya di dunia ini telah selesai dan ia kembali kepada Bapa, kemuliaannya surgawinya. Tuhan Yesus naik ke surga secara jasmani, disaksikan oleh murid-murid dan banyak orang pada saat itu. Saat ini, dia tidak menolong kita melalui tubuh jasmaninya. Tetapi ketika itu, dia telah menjanjikan kepada para murid bahwa dia akan menyuruh seorang penolong yang lain untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penolong kita saat ini akan menolong kita sampai selama-lamanya. Dan dia akan dapat berada di mana-mana, dimanapun kita berada pada setiap pribadi kita. Pesan penting yang saya tangkap, yang dapat kita baca dari Lukas 24, ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Salah satu yang membuat saya bersukacita adalah Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya sebelum ia terangkat ke surga. Berkat dalam hal ini bukan hanya berkat materi, tetapi setiap berkat yang dapat kita terima daripada Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, pertolongannya yang ajaib, penyertaannya, dan selalu kehadirannya setiap saat di mana kita membutuhkan segala sesuatunya. Roh Kudus ada bersama kita. Berkat ada dalam beberapa arti yang saya dapatkan. Yang pertama adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan kita berhasil. Dapat kita baca juga di dalam Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya,
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Arti daripada berkat yang kedua adalah kehadirannya bersama kita. Kita dapat baca di dalam Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Arti daripada berkat yang ketiga adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dapat kita baca dari Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Arti daripada berkat yang keempat adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Seperti tema kita di bulan Mei ini adalah berbuah. Dapat kita baca dari Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru memang adalah kerinduan daripada Bapa untuk memberkati kita semua. Bahkan berkat yang utama Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu mengaruniakan Tuhan kita Yesus Kristus mati menggantikan segala dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat itu bersyarat dan kita harus memilihnya. Kita dapat memilih berkat dengan ketaatan kita, atau kita juga dapat memilih kutuk daripada ketidaktaatan kita. Kita dapat baca dari Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Yang pertama, harapkan berkat hanya daripada Tuhan Yesus saja, tidak daripada yang lain-lain. Yang lain-lain itu contohnya kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita. Mungkin kita sudah belajar dari teknik-teknik berdagang. Jauhilah hal-hal yang curang, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti timbangan yang curang, ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang kedua, percaya, mengasihi, dan taat kepadanya. Percaya, iman, mengasihi Tuhan dan sesama, dan taat kepada firman-Nya itu adalah hal-hal yang mutlak yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Matius 24 ayat 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Dan yang ketiga adalah singkirkanlah segala sesuatu yang merintangi berkat Tuhan itu. Banyak hal yang sudah kita pelajari daripada menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hati yang marah, hati yang penuh dendam, tidak tulus, culas, tidak tekun. Banyak hal-hal yang seperti itu adalah dapat merintangi setiap berkat-berkat yang
seharusnya dapat kita terima. Karena seperti hati yang amarah, tentu akan membuat hati kita menjadi tidak tenang, tidak damai. Berkat damai sejahtera itu akan hilang daripada kita. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan setiap beban dan dosa kita, karena itu akan merintangi kita untuk menerima setiap berkat daripada Tuhan. Terlebih daripada itu, ketika kita tidak dapat menerima setiap berkat daripada Tuhan, maka kita pun tidak akan dapat berbuah-buah, tidak akan dapat memberkati banyak orang. Karena sikap hidup kita, karakter kita yang baik tidak dapat keluar, tidak dapat tercermin. Orang tidak dapat melihat kemuliaan yang Tuhan sudah berikan melalui kita. Sayang sekali jika kita tidak dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bukan hanya kita terima, tetapi harus kita bagikan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami semua. Kami dapat belajar daripada-Mu, karena Engkau lemah lembut. Setiap karakter yang baik yang Engkau sudah ajarkan kepada kami, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Ketika kami menerima setiap berkat-berkat-Mu, dengan taat akan kebenaran firman-Mu, kami percaya dalam setiap kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada yang lain, biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Mari Bapak Ibu Jemaat Puji Daud yang diberkati Tuhan, angkatlah tangan kita untuk menerima berkat, tengadahkan wajah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita yang melimpah oleh Roh Kudus, terus berlimpah-limpah atas kita sekalian, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kita iman yang lebih kuat lagi, dan hidup kita terus melekat kepada Tuhan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terimalah setiap berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan sama-sama, amin.